Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai fungsi pemasaran dan rencana pemasaran strategis produk gula PT Madubaru Yogyakarta. Saya Azalia Gusulda, NPM 19751010, dan rekan saya Febio Duha Sasmita, NPM 19751021, Intan Nazmi Fati, NPM 19751030, dan Jatmiko Edi Prabowo, NPM 19751032. Ada beberapa fungsi pemasaran, diantaranya pengenalan produk, distribusi, layanan purnajual, dan riset. Dalam usaha atau bisnis, penerapan strategi pemasaran yang efektif adalah salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan menawarkan produk, dan produk tersebut dapat dikenal serta dapat diterima konsumen, yaitu strategi bauran pemasaran, menentukan harga pasaran, dan melakukan kerjasama dengan lembaga yang terkait. Jenis pemasaran. Yang pertama, branding. Branding merupakan produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama, slogan, dan logo. Yang kedua, iklan siaran. Siaran menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya, dan itu juga menggunakan media untuk menjangkau pelanggan secara luas. Yang ketiga, multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing juga disebut network marketing karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dan dari jaringannya. Yang terakhir, online. Dilakukan dengan menggunakan email. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarannya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena potensi penjual pada proporsi terbatas dan pada jumlah orang yang mengetahui jumlah juga terbatas. Di sini ada beberapa ahli yang mengungkapkan pengertian strategi pemasaran, yaitu Philip Kotler. Pengertian strategi masyarakat adalah sebuah mindset pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, yang di dalamnya terdapat strategi yang terperinci mengenai pasar sasaran, pembuatan pemasaran, penetapan posisi, dan budget pemasaran. Yang kedua, Kurs 2008 mendefinisikan strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan atau menetapkan target pasar dan memuaskan pelanggan, dan dengan membangun kombinasi elemen dari produk, distribusi, promosi, dan harga. Yang ketiga, Stanton. Definisi strategi pemasaran adalah sesuatu yang melingkupi seluruh sistem yang berkaitan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga, mempromosikan, dan menyalurkan produk agar dapat memuaskan konsumen. Yang terakhir, menurut Ciptono, pengertian strategi pemasaran adalah
alat dasar atau fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang saling berkesinambungan, melatih pasar yang dituju, dan program pemasaran yang digunakan dalam melayani target pasar tersebut. Strategi pemasaran PT Madu Baru Yogyakarta. Segmentasi pasar PT Madu Baru adalah masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah dari kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah. Maka dari itu, perusahaan menawarkan beberapa produk gula yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen, yaitu seperti gula pasir kemasan 0,5 kg polos, gula pasir kemasan 1 kg polos, dan gula pasir 1 kg label MK, gula pasir kemasan MK manual, dan gula bulk. Yang selanjutnya ada produk perusahaan gula pasir PT Madu Baru yang terdiri dari perbedaan kemasan gula pasir itu sendiri. Yang pertama ada gula pasir kemasan ukuran 0,5 kg polos. Gula pasir ini merupakan kemasan setengah kilo. Polos adalah gula yang dibungkus dengan tenaga sumber daya manusia dan dibungkus dengan menggunakan plastik biasa. Gula ini biasanya ditunjukkan untuk konsumen yang menengah ke bawah, maka dari itu kemasan dibuat secara sederhana. Selanjutnya ada gula pasir berukuran kemasan 1 kg polos. Gula pasir jenis kemasan 1 kg polos ini masih sama konsepnya dengan gula yang berukuran setengah kilogram, yaitu gula pasir yang dibungkus secara manual bukan oleh mesin. Perbedaannya adalah dalam ukuran gula ini sedikit lebih besar, yaitu 1 kg, tetapi bungkusnya masih sama dengan menggunakan plastik biasa. Gula jenis kemasan ini biasanya lebih besar dijual ke segmen grosiran di pasar tradisional maupun modern. Yang selanjutnya ada gula pasir kemasan 1 kg berlabel MK. Gula pasir jenis ini merupakan varian terbaru dari PT Madu Baru. Gula jenis ini masih sama dengan gula kemasan 1 kg polos. Perbedaannya adalah pada kemasan yang dipakai lebih bagus, dan target pasar untuk gula ini adalah supermarket seperti Toko Progo, Lotte Mart, Carrefour, dan supermarket yang ada di sekitar Yogyakarta dan sekitarnya. Gula pasir jenis ini memiliki label MK, mempunyai dua ciri khas, yaitu untuk warna merah dan biru. Keduanya berukuran sama, yaitu 1 kg. Selain itu, ciri lain yang menjadi brand image gula kemasan tersebut yaitu pada bagian kemasan bertuliskan gula MK. Gula MK sendiri mempunyai arti yaitu gula madukisme. Yang selanjutnya ada gula pasir kemasan MK manual. Gula pasir kemasan MK manual ini berbeda dengan produk gula lain karena gula jenis ini dijual dengan banyaknya pesanan pembeli atau konsumen. Proses penjualan gula MK ini dengan membungkus setiap kemasannya dengan ukuran beberapa kilogram. Selain itu, gula ini dikemas sama dengan gula pasir kemasan label MK. Yang menjadi perbedaan, gula ini tidak diberi cap MK dan warna kemasannya manual atau polos, tidak sama dengan gula jenis berlabel MK yang kemasannya memiliki dua warna. Yang terakhir ada gula yang disebut dengan gula bulk. Gula bulk ini merupakan jenis gula yang terakhir, yaitu gula karungan berisi 50 kg di setiap karungnya. Gula jenis ini biasanya dijual untuk konsumen atau pedagang gula secara partai besar. Gula bulk ini dijual ke luar Yogyakarta seperti Semarang, Magelang, Purworejo, Cilacap, dan Purwokerto. Strategi harga yang diterapkan PT Madu Baru. Yang pertama, strategi memposisikan produk melalui harga dan kualitas. PT Madu Baru menerapkan strategi memposisikan produk melalui harga dan kualitas karena PT Madu Baru menginginkan produk gula pasir yang dihasilkannya oleh perusahaan bisa dikenal oleh masyarakat Yogyakarta, terutama Kabupaten Bantul tempat perusahaannya berada. Perusahaan ini merupakan pabrik gula sejak zaman Hindia Belanda, maka dari itu produk yang dihasilkan harus baik dan maksimal agar kualitas gula yang dihasilkan dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut.
Agar produk gula pasir yang diciptakan ini berkualitas dan bisa dibeli dengan harga murah, PT Madu Baru menjual gula pasir cap MK 1 kg warna merah dan berwarna biru dengan harga yang ditawarkan mencapai 11.500 per kilogramnya. Sedangkan untuk gula pasir polos dijual 1 kg sebesar Rp10.000 per kilogramnya. Gula pasir polos setengah kilogram dijual dengan harga Rp5.000 per kilogramnya. Dengan harga-harga tersebut, PT Madu Baru mempunyai tujuan untuk menjadikan gula pasir MK sangat diminati oleh masyarakat luas, baik itu dengan kualitas yang bagus tetapi harga yang murah. Selanjutnya ada strategi perbedaan produk. PT Madu Baru menggunakan strategi perbedaan produk dengan tujuan agar gula pasir MK bisa dikenal oleh masyarakat luas pada umumnya, khususnya kota Yogyakarta, sebagai gula pasir yang memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan produk pesaing lainnya, sehingga konsumen dengan mudah mengingat produk tersebut. Perbedaan gula pasir MK terdapat pada nama merek gula pasir Madukismo, perbedaan rasa, desain, dan kemasan gula pasir yang bervariasi, label, serta layanan produk. Promosi yang dilakukan PT Madu Baru. Yang pertama, PT Madu Baru menggunakan periklanan melalui Radio Persatuan, Radio Buntung, dan Rakosa. Penayangan iklan ini selama 2 kali tayang dalam 1 hari, yaitu pada sore hari dan malam hari, serta memuat di media surat kabar. Yang selanjutnya ada penjualan. Promosi penjualan PT Madu Baru dilakukan dengan cara memberi diskon harga atau harga spesial kepada para pelanggan PT Madu Baru mengikuti acara pameran pasar murah di sekitar daerah Bantul dan Yogyakarta dengan memberikan harga yang murah kepada masyarakat. Personal selling. Personal selling yang dilakukan PT Madu Baru adalah dengan menggunakan jasa sales atau wiraniaga yang menawarkan produk gula MK ke pasar-pasar tradisional, toko, swalayan, dan outlet-outlet. Yang terakhir ada public relation atau yang disebut dengan publisitas. PT Madu Baru juga menerapkan strategi promosi dengan menggunakan publisitas, yaitu dengan cara menarik perhatian masyarakat secara luas dengan menjadi sponsor dalam acara-acara tertentu. Seperti ulang tahun Kabupaten Bantul, memperingati Hari Nasional, serta menjadi sponsor outlet-outlet dan acara olahraga yang diadakan karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan. Distribusi PT Madu Baru. Distribusi gula pasir PT Madu Baru ke daerah tujuan yakni Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wonosari, Kulon Progo, dan sebagian Jawa Tengah yaitu Purworejo, Magelang, Klaten, Pekalongan, Semarang, Wonosobo, Kebumen, Ambarawa, Boyolali, Purwokerto, dan Solo. Untuk segmentasi pasar PT Madu Baru yakni kalangan kelas menengah ke bawah dan membuat beragam ukuran kemasan sesuai kebutuhan konsumen. Lalu strategi harga yang ditetapkan PT Madu Baru yakni memposisikan produk melalui harga dan kualitas. Promosi dan distribusi. Promosi yang diterapkan PT Madu Baru yakni periklanan, penjualan, personal selling, publisitas. Untuk distribusinya ke berbagai daerah tujuan seperti Sleman, Wonosari, Kulon Progo, dan masih banyak daerah untuk mendistribusikan gula pasir dari PT Madu Baru. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.